Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika dalam Komunikasi Interpersonal dan Etika dalam Penyampaian Data Pribadi di Era Digital. Nah, sebelumnya yang pertama saya akan menjelaskan mengenai etika dalam komunikasi interpersonal. Nah, tujuan saya membuat makalah di materi ini itu untuk kita mengetahui pengertian dari komunikasi interpersonalnya dulu apa, dan kita juga memahami etika komunikasi interpersonal. Oke, yang pertama pengertian dari komunikasi interpersonal. Secara garis besar kita harus mengetahui dulu bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung atau melalui media manapun. Nah, tujuannya ini untuk menyamakan makna dan membuat hubungan untuk jauh lebih baik. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu merupakan proses komunikasinya, tapi kalau etika komunikasi interpersonal ini merupakan norma-norma yang harus kita terapkan ketika kita berkomunikasi secara interpersonal. Nah, pentingnya kita untuk memahami etika komunikasi interpersonal itu yang pertama untuk membangun kepercayaan publik, untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menjaga hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, selain itu di makalah saya juga saya mengutip pemikiran dari Stephen Littlejohn yang dimana beliau menyampaikan bahwa etika komunikasi interpersonal ini melibatkan dua pihak, yaitu sumber pesan dan penerima pesan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika dan filsafat dalam penyampaian data pribadi. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu pengertian etika dalam teknologi. Nah, hal ini merupakan kajian mengenai nilai-nilai moral yang mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi. Selain itu, ada juga yang namanya privacy data. Nah, privacy data ini merupakan hak seseorang untuk mengendalikan dan melindungi informasi pribadinya. Privacy data diri itu seperti misalnya nama lengkap, alamat, sesuatu yang merupakan data dari pribadi kita. Nah, selanjutnya ada analisis kritis dalam makalah saya. Ini merupakan kemajuan teknologi yang sebenarnya memang mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga meningkatkan resiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi di era digital saat ini memang semua serba mudah, informasi mudah diakses, mudah didapatkan, hingga transportasi pun sangat mudah untuk dijangkau gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa di era digital ini juga justru semakin meningkatkan resiko terjadinya penyalahgunaan privacy dan penyalahgunaan data pribadi. Contoh kasusnya seperti cyberbullying, uh, kebocoran data dalam kasus penggunaan aplikasi Peduli Lindungi saat COVID-19 seperti itu. Oke, jadi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, mengutip dari makalah yang sudah saya buat, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam komunikasi interpersonal dan penggunaan teknologi di era digital. Etika dalam komunikasi interpersonal mengajarkan setiap individu untuk berkomunikasi secara jujur, menghargai perbedaan, memiliki rasa empati, serta bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan yang dilakukan. Nah, selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan berbagai tantangan baru, terutama dalam perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Oleh karena itu, pengembang teknologi, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip etika. Dari berbagai kasus seperti cyberbullying, kebocoran data pribadi, dan penyebaran informasi tanpa izin menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dalam berkomunikasi dan menggunakan teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.